Pada tutorial kali ini kita akan ngomongin pointer pada C++. Jadi kita akan gunakan pointer langsung pada C++ nya. Sementara kita sudah membahas pointer itu adalah mengisi alamat pada suatu variabel. Dan di sini saya sudah membuat variabel angka dengan dinilai 55. Ini variabel biasa ya. Lalu membuat variabel pointer yang artinya kalau pointer itu pasti memiliki bintang di depannya. Ini berarti pertanda dia adalah variabel pointer. Dan tipe datanya pasti integer karena menyimpan angka. Lalu saya memberikan nilai si angka, bukan nilainya ya, tapi alamatnya. Jadi kalau variabel biasa dikasih kata dan, dikasih tanda dan, berarti dia akan memberikan alamatnya kepada pointer. Lalu kita akan melihat alamat masing-masing, alamat variabel angka itu adalah berapa, dan pointer alamatnya itu berapa. Lalu kita melihat isinya, kalau pada angka ya variabel angka berarti variabelnya disebutin biasa, tapi kalau pada pointer harus menggunakan bintang untuk bisa mengakses berapa nilai dari alamat variabel tersebut. Dan kemudian variabel tersebut, pointer tersebut kita ubah nilainya menjadi 456 dan melihat apakah memiliki efek pada variabel angka. Kalau kita jalanin programnya, dia bentuknya seperti ini. Jadi sekarang alamat variabel angka adalah 0x6ffE04. Jadi memang ini alamat memori komputer ya, bentuknya seperti ini. Dan kita bisa lihat juga si pointer ini alamatnya juga memiliki alamat yang sama karena memang tadi kan si pointer diberikan alamatnya sama si variabel angka. Dan tentu saja nilainya sama-sama juga, variabel angka sekian dan pointer itu sekian. Dengan pointer ini harus menggunakan bintang untuk bisa mendapatkan nilainya, bukan alamatnya ya. Kemudian kita merubah si pointer ini, pointernya yang dirubah bukan variabel angka, dan melihat apakah dia akan merubah juga variabel angkanya. Dan bisa kita lihat di sini memang variabel angkanya ikut berubah karena memang si pointer itu sebagai rujukan kepada variabel angka, sehingga kalau kita rubah si pointernya berarti si variabel angkanya juga ikut berubah. Ya kurang lebih itu basically gimana pointer itu bekerja. Kurang lebih rangkumannya seperti ini. Jadi kalau misalkan dia pakai dan pada variabel biasa, dia akan mengeluarkan alamatnya bukan nilainya. Sementara kalau pointer, variabel pointer itu kalau pakai bintang artinya dia akan mengeluarkan nilai dari alamatnya. Variabel pointer tanpa bintang artinya dia akan mengeluarkan alamatnya. Dan untuk membuat variabel pointer yang membedakan variabel pointer dengan variabel biasa, deklarasi pointer itu menggunakan bintang. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah kita akan ngebahas pointer terhadap array. Jadi bagaimana kita menggunakan pointer dan array karena memang dia memiliki sedikit kesamaan, yaitu jadi sama-sama bisa menyimpan data dalam jumlah banyak. Tapi kalau si pointer itu nantinya yang disimpan adalah memorinya. Sehingga kalau kita majukan memorinya, kita pindah alamat memorinya, berarti kita bisa mengakses data berikutnya. Di sini saya menilai si pointer itu diberikan oleh si tanggal lahir, yang dimana tanggal lahir sudah saya sediakan nilainya seperti demikian, yaitu angka tanggal seperti demikian. Lalu kita akan mencoba untuk looping. Looping itu kita akan mengakses, yang kita akses adalah tentu pointernya. Dan tentunya kita lihat nilainya berapa, dan kita juga ingin lihat alamat pada si pointernya berapa. Dan untuk maju kita menggunakan plus. Kalau pada array kan kita nyebutin array, habis itu indeks ya. Jadi kalau kita menggunakan variabel ini berarti kan tanggal lahir kurung kotak terus i. Berarti nanti i-nya kan plus sendiri dari sini. Dan itu berarti kalau menggunakan array. Tapi kalau pada pointer kita lakukan seperti ini. Kita berikan bintang untuk menilai nilainya, dan pointer tanggal berarti kita melihat alamatnya. Untuk maju alamatnya berarti kita gunakan plus seperti biasa. Sehingga kalau yang ini kita jalankan, maka keluarlah kita bisa melihat nilai-nilainya si 2020. Dan masing-masing kita bisa lihat juga memorinya disimpan di bagian ada sebelah mana. Ya ini di sini, yang ini dia loncat sebanyak 4, dia loncat sebanyak 8 karena memang si variabel integer itu menyimpan 4 slot memori. Jadi makanya sekali loncat itu dia 4 ya. Ya itulah dia kalau kita mengakses si pointer dan kita melihat nilainya sedemikian rupa, menyamakannya juga dengan array. Contoh berikutnya kita akan melihat pointer digunakan pada fungsi. Jadi fungsi ini kita mencoba menggunakan parameter sebagai pointer. Kita lihat dulu si data awalnya terlebih dahulu. Maksudnya fungsi utamanya. Fungsi utamanya, intinya kita cuma menginput data jual. Saya membedakan ada 2 buah cara input, nanti kita bisa bedakan maksudnya apa. Lalu kita lihat total penjualannya itu kita total dengan fungsi total. Jadi totalnya cuma nambahin. Terus jadi yang fungsi input itu cuma input biasa doang gitu kan. Terus kita cout hasil rata-ratanya dibagi dengan 4. Kita asumsikan di sini cuma ada 4 data penjualan. Terus nanti kita akan tampilkan rata-ratanya demikian. Jadi ini sebenarnya programnya simpel aja, ini mudah dimengerti. Cuma kita mau lihat bagaimana sih si pointer itu bisa mengerjakan tugas seperti ini, bagaimana array mengerjakan tugas seperti ini. Jadi di sini saya membuat variabel
array. Variabel array di sini nilainya ada 4 indeks, indeksnya cuma 4, terus kita akan menggunakan salah satu ini, kita akan coba yang ini dulu, saya nyalakan untuk inputnya. Jadi kita akan menggunakan fungsi yang input jual air. Jadi maksudnya untuk menggunakan cara array. Jadi si data jual ini yang berupa array itu akan dilempar ke pointer yang data di sebelah sini. Dia bentuknya bintang, makanya dia pointer. Dan cara mengakses yang kita gunakan di sini adalah cara seperti kayak kita gunakan array. Padahal sebenarnya dia ini kan pointer ya. Jadi di sini kita bisa lihat si chain data i ini adalah menjadi seperti key array. Cara mengaksesnya seperti key array. Jadi kalau kita jalankan, lalu misalkan kita input 10, terus 20, 30, 40 biar sama aja. Ya, dia akan input seperti biasa, lalu dia akan ditotal seperti biasa, dan akan di rata-rata seperti biasa juga. Jadi ini salah satu cara kita bisa menggunakan pointer dan cara mengakses datanya dengan gaya seperti array juga. Makanya saya bedakan bilangnya array ini. Lalu cara yang satu lagi, berarti saya akan komen ini, dan ini saya nyalakan. Kali ini kita menggunakan cara yang pointer. Cara yang pointer ini adalah seperti kayak kita mengakses pada yang contoh yang sebelumnya, yaitu menggunakan bintang dan juga di plus-plus. Jadi di sini kita menggunakan cara yang kurang lebih sama. Jadi saya melakukan looping, cuma bedanya di sini kalau mau chain-nya itu kita menggunakan chain bintang data untuk bisa masuk ke dalam nilainya. Lalu untuk maju ke memori berikutnya, kita akan melakukan plus-plus. Di sini kita akan menambahkan nilai alamatnya supaya maju ke alamat berikutnya dan nantinya kita bisa input nilai pada alamat tersebut. Sehingga kalau kita jalankan seharusnya dia memiliki cara yang sama. Misalkan saya masuk 10, 20, 30, 40. Dan dia akhirnya jadinya keluar data yang sama juga. Ya karena memang ini hanyalah berbeda cara mengakses datanya doang. Jadi di sini ada chain dan menggunakan pointer bintang seperti ini. Dan untuk memajukannya kita majukan data plus-plus demikian. Untuk yang totalnya sebenarnya ya kalau kalian sudah ngelihat yang di atas, yang ini tidak terlalu sulit karena yang ini kita gunakan cara untuk mengaksesnya menggunakan pointer bintang seperti biasa. Tapi intinya di sini kalian bisa lihat kita memiliki dua cara mengaksesnya pada pointer ini, yaitu pada saat melempar nilainya menjadi pointer, dia bisa digunakan mengindeks array, bisa juga digunakan dengan cara seperti menggunakan pointer seperti ini. Ya, kurang lebih inilah dia penggunaan pointer, yaitu kita menunjuk pada alamat suatu data, terus kita bisa majukan alamatnya untuk bisa mengakses data berikutnya. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.